Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh pemirsa setia channel Sehat Bersama. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk kembali menyimak tayangan edukasi kesehatan yang selalu kami hadirkan dengan niat tulus untuk menambah wawasan dan memberi inspirasi hidup sehat bagi kita semua, khususnya bagi para sahabat lansia yang ingin tetap bugar dan berenergi di usia emas. Pemirsa Sehat Bersama, pernahkah Anda berpikir bahwa ada satu makanan sederhana yang sering kita jumpai di pasar tradisional, namun ternyata menyimpan rahasia besar bagi kesehatan tubuh kita? Makanan ini bukan hasil pabrikan, bukan juga produk mahal dari luar negeri, melainkan olahan klasik dari bumi Nusantara yang diwariskan oleh nenek moyang kita sejak ratusan tahun lalu. Namanya adalah tape singkong. Mungkin sebagian dari Anda langsung terbayang aroma khasnya yang manis asam, dibungkus daun pisang, dan biasa disajikan saat sore hari bersama teh hangat. Ya, tape singkong seringkali dianggap makanan kampung, makanan kuno yang sederhana dan murah. Tapi tahukah Anda bahwa justru di balik kesederhanaannya itu, tape singkong menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga kesehatan tubuh, membantu pencernaan, bahkan memperkuat daya tahan tubuh Anda. Hari ini, saya akan mengajak Anda menelusuri fakta ilmiah yang jarang dibahas oleh banyak orang. Kita akan mengupas tuntas tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita ketika sepotong tape singkong lumer di mulut. Kita akan melihat bagaimana proses fermentasi sederhana yang terjadi pada singkong itu mampu menciptakan perubahan biokimia luar biasa yang membawa manfaat besar bagi tubuh manusia. Mari kita mulai dengan sedikit perjalanan ke masa lalu. Tape singkong sudah lama menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, ia punya sebutan yang berbeda-beda. Di Jawa disebut tape, di Sunda disebut peuyeum, di Sumatera dikenal dengan nama tapai. Meski penyebutannya berbeda, maknanya sama, yaitu singkong yang telah difermentasi dengan ragi alami. Namun, jarang orang menyadari bahwa proses fermentasi ini bukan sekadar membuat singkong menjadi manis dan lembut, melainkan mengubah struktur kimiawinya secara mendalam. Ragi yang digunakan dalam pembuatan tape terdiri dari mikroorganisme hidup seperti ragi Saccharomyces cerevisiae, dan bakteri baik dari kelompok Lactobacillus. Mikroorganisme inilah yang bekerja tanpa henti menguraikan pati kompleks dari singkong menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Proses ini membuat tape memiliki rasa manis alami tanpa tambahan gula pasir. Tapi tidak berhenti di situ. Selama fermentasi berlangsung, mikroorganisme juga menghasilkan senyawa-senyawa penting seperti vitamin B kompleks, enzim pencernaan, dan probiotik alami yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Proses ini bisa kita sebut sebagai transformasi alami yang menakjubkan. Singkong yang awalnya hanya mengandung karbohidrat kompleks berubah menjadi makanan hidup yang kaya energi, kaya vitamin, dan mengandung jutaan bakteri baik yang siap membantu menjaga kesehatan pencernaan kita. Banyak orang tidak tahu bahwa saat kita memakan tape singkong, sebenarnya kita sedang memasukkan bala bantuan pasukan mikroorganisme baik ke dalam tubuh kita. Mereka masuk ke dalam usus, menetap di sana, dan mulai bekerja memperbaiki sistem pencernaan, menyingkirkan bakteri jahat, serta menyeimbangkan ekosistem mikroflora usus yang selama ini mungkin terganggu akibat pola makan tidak sehat atau konsumsi obat-obatan tertentu. Penelitian modern dari berbagai universitas di Indonesia menunjukkan bahwa tape singkong mengandung bakteri probiotik alami seperti Lactobacillus plantarum dan Bifidobacterium. Kedua jenis bakteri ini sangat berperan dalam memperkuat sistem imun tubuh dan mencegah berbagai gangguan pencernaan. Itulah sebabnya tape singkong sering disebut sebagai yogurtnya Indonesia. Bedanya, tape berasal dari singkong, bukan susu, sehingga lebih mudah diterima oleh tubuh, terutama bagi mereka yang intoleran terhadap laktosa. Selain itu, proses fermentasi yang terjadi juga menghasilkan sejumlah kecil alkohol alami. Namun jangan salah paham, kadar alkohol dalam tape singkong yang dibuat dengan benar sangat rendah, biasanya hanya berkisar antara 1–3%. Itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan kadar alkohol yang terdapat secara alami dalam buah-buahan matang seperti durian, atau salak yang sering kita makan tanpa khawatir. Dengan kata lain, konsumsi tape singkong dalam jumlah wajar tidak akan menyebabkan efek mabuk seperti yang banyak orang takutkan. Mari kita lihat dari sisi manfaat kesehatan. Tape singkong merupakan sumber energi cepat. Karena kandungan karbohidratnya telah dipecah menjadi bentuk gula sederhana, maka tubuh dapat dengan mudah menyerapnya tanpa memerlukan kerja berat dari sistem pencernaan. Bagi para lansia yang sering merasa lemas, lesu, atau mudah capek, sepotong tape singkong bisa menjadi penambah tenaga alami yang cepat terasa. Ia juga memberikan efek hangat dan nyaman di perut,
karena teksturnya lembut dan mudah dicerna. Tidak hanya itu, tape singkong mengandung vitamin B kompleks, terutama B1, B2, dan B6, yang berfungsi menjaga kesehatan saraf dan otak. Vitamin ini berperan penting dalam produksi energi di tingkat sel, membantu mengatur suasana hati, dan meningkatkan kualitas tidur. Beberapa pasien lansia yang sering mengeluh cemas, sulit tidur, atau merasa cepat lelah, setelah rutin mengonsumsi tape singkong dalam porsi kecil 2 hingga 3 kali seminggu, melaporkan bahwa mereka merasa lebih tenang dan tidurnya lebih nyenyak. Ini bukan kebetulan, melainkan efek nyata dari keseimbangan mikroba usus yang berhubungan langsung dengan produksi hormon serotonin, hormon kebahagiaan yang sebagian besar diproduksi di saluran pencernaan. Namun, pemirsa sehat bersama, penting untuk memahami bahwa tape singkong, seperti halnya makanan fermentasi lainnya, adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi makanan super yang menyehatkan, tetapi di sisi lain, jika cara pembuatannya salah atau cara konsumsinya berlebihan, ia bisa menimbulkan masalah. Tape yang difermentasi terlalu lama bisa menghasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi, rasanya menjadi sangat asam, dan memungkinkan pertumbuhan mikroba jahat. Tape seperti ini justru bisa menyebabkan gangguan lambung atau pencernaan, terutama bagi mereka yang memiliki MAC kronis. Karena itu, pemilihan tape yang baik menjadi kunci. Pilih tape yang masih segar, teksturnya lembut tetapi tidak benyek, aromanya manis khas tape, bukan menyengat seperti alkohol. Warna tape yang baik adalah putih kekuningan, tidak kebiruan atau kehitaman, dan tentu saja tidak ditumbuhi jamur. Jika Anda menemukan tape dengan ciri-ciri tersebut, jangan dikonsumsi karena sudah tidak layak makan. Selain itu, porsi juga perlu diperhatikan. Jangan berlebihan. Untuk orang dewasa sehat, konsumsi tape sekitar 100 gram per hari atau 2-4 potong ukuran sedang sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Bila Anda memiliki riwayat asam lambung, sebaiknya konsumsi tape setelah makan, bukan dalam keadaan perut kosong. Dan bagi penderita diabetes, tape sebaiknya dihindari karena kandungan gula sederhananya bisa meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Pemirsa yang saya hormati, semua informasi ini menunjukkan bahwa tape singkong bukan sekadar makanan tradisional yang enak, melainkan sebuah warisan kuliner dengan dasar ilmiah yang kuat. Di dalamnya terdapat ilmu fermentasi, ilmu biologi, dan bahkan filosofi hidup sederhana yang sejalan dengan gaya hidup sehat. Kita seringkali mencari makanan impor yang diklaim menyehatkan seperti yogurt, kefir, atau kimchi, padahal di dapur kita sendiri sudah ada makanan sejenis yang tak kalah hebat dan jauh lebih terjangkau. Jadi mulai sekarang, mari kita ubah cara pandang kita terhadap tape singkong. Jangan lagi menganggapnya makanan kampungan. Sebaliknya, pandanglah ia sebagai salah satu harta karun kuliner Nusantara yang penuh manfaat bagi kesehatan. Di bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang bagaimana kandungan probiotik dan antioksidan di dalam tape bekerja dalam tubuh kita, serta bagaimana cara mengolah tape agar manfaatnya semakin maksimal tanpa menimbulkan efek samping. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena perjalanan memahami keajaiban makanan lokal baru saja dimulai. Pemirsa Sehat Bersama, mari kita lanjutkan pembahasan kita yang menarik ini. Di bab sebelumnya, kita sudah mengenal bagaimana tape singkong dibuat, dari singkong biasa yang mengalami perubahan besar melalui proses fermentasi alami. Sekarang kita akan menelusuri lebih dalam keajaiban ilmiah di balik proses tersebut. Bagaimana ragi dan mikroorganisme di dalamnya mampu mengubah singkong menjadi sumber nutrisi yang luar biasa dan bahkan menjadi obat alami bagi tubuh manusia. Proses fermentasi adalah bentuk kerjasama antara alam dan ilmu pengetahuan. Ketika singkong yang telah direbus atau dikukus diberi ragi dan disimpan dalam suhu hangat, mikroorganisme yang terdapat dalam ragi mulai aktif bekerja. Mereka memecah pati yang terdapat dalam singkong menjadi gula sederhana. Namun, tidak berhenti di situ. Proses fermentasi yang berjalan beberapa hari juga menghasilkan senyawa kimia baru yang bermanfaat, seperti asam laktat, enzim pencernaan, dan vitamin kelompok B. Salah satu hal menarik dari fermentasi tape singkong adalah terbentuknya koloni bakteri baik, seperti Lactobacillus plantarum dan Bifidobacterium breve. Dua jenis bakteri ini berperan sebagai probiotik, yaitu mikroorganisme yang membantu memperbaiki dan menjaga keseimbangan flora usus. Usus manusia sebenarnya adalah rumah bagi triliunan mikroba, dan keseimbangan antara bakteri baik dan jahat di dalamnya menentukan seberapa sehat tubuh kita secara keseluruhan. Bila jumlah bakteri baik menurun, sistem kekebalan tubuh melemah, pencernaan terganggu, dan tubuh menjadi lebih mudah terserang penyakit. Ketika Anda makan tape singkong yang difermentasi dengan benar, bakteri baik dari tape akan masuk ke dalam saluran cerna dan bergabung dengan mikroflora usus yang sudah ada.
Mereka membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat, memperbaiki kerusakan dinding usus, serta meningkatkan kemampuan tubuh dalam menyerap nutrisi dari makanan lain. Inilah sebabnya mengapa tape singkong disebut sebagai pembersih alami bagi pencernaan. Selain membantu pencernaan, probiotik dari tape singkong juga terbukti mampu memperkuat sistem imun tubuh. Sekitar 70% dari sistem kekebalan tubuh manusia berada di dalam usus. Jadi, saat flora usus Anda sehat dan seimbang, tubuh menjadi lebih tangguh menghadapi infeksi. Penelitian medis modern menunjukkan bahwa probiotik dapat meningkatkan produksi antibodi alami, mengurangi peradangan, dan membantu mempercepat pemulihan setelah sakit. Bukan hanya itu, tape singkong juga mengandung berbagai senyawa antioksidan alami. Proses fermentasi ternyata memicu peningkatan aktivitas enzim yang dapat menetralkan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas ini adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel dan memicu berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan gangguan jantung. Dengan mengonsumsi tape singkong secara rutin dan dalam jumlah wajar, Anda membantu tubuh dalam melawan efek penuaan dini dan menjaga sel-sel tetap sehat. Salah satu efek menarik yang sering dilaporkan oleh mereka yang rutin mengonsumsi tape adalah perasaan lebih segar dan berenergi. Ini karena tape memberikan suplai glukosa alami yang cepat diserap tubuh. Namun berbeda dengan gula buatan, glukosa dari tape tidak menimbulkan lonjakan gula darah yang ekstrim bila dikonsumsi dalam porsi yang benar. Energi yang dihasilkan lebih stabil dan tahan lama. Bagi para lansia yang sering merasa lesu atau mudah lelah, tape bisa menjadi solusi alami untuk menambah tenaga tanpa harus mengonsumsi minuman energi buatan yang justru berisiko tinggi terhadap tekanan darah dan fungsi jantung. Selain itu, tape singkong mengandung vitamin B1, tiamin, B2, riboflavin, dan B6, piridoksin, yang berperan dalam menjaga fungsi sistem saraf. Vitamin B1 membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi, B2 berperan dalam menjaga kesehatan kulit dan mata, sedangkan B6 berfungsi dalam pembentukan neurotransmitter di otak yang mengatur suasana hati. Itulah mengapa banyak orang yang merasa lebih tenang dan tidak mudah stres setelah rutin mengonsumsi tape dalam porsi kecil. Untuk memahami lebih jelas manfaatnya, bayangkan usus Anda seperti taman yang dipenuhi berbagai jenis tanaman. Bila taman itu dirawat dengan baik, disirami cukup air, dan dijaga keseimbangannya, maka semua tanaman akan tumbuh subur. Namun bila ada gulma atau hama yang mendominasi, maka tanaman baik akan mati. Nah, probiotik dari tape singkong berperan seperti tukang kebun yang rajin, yang membantu mencabut gulma dan menjaga agar ekosistem di taman tetap sehat dan hidup seimbang. Ada satu penelitian menarik yang dilakukan oleh mahasiswa teknologi pangan di salah satu universitas besar di Indonesia. Mereka menemukan bahwa kadar probiotik dalam tape singkong yang difermentasi selama 2 hingga 3 hari berada pada titik optimal. Pada tahap ini, jumlah bakteri baik mencapai puncaknya sementara kadar alkohol masih sangat rendah. Tapi jika fermentasi dibiarkan lebih dari 5 hari, kadar alkohol meningkat dan jumlah bakteri baik justru menurun drastis. Hal ini membuktikan bahwa tape yang baik adalah tape yang tidak terlalu lama diperam. Namun, manfaat tape tidak hanya berhenti pada kesehatan usus dan energi. Fermentasi juga memunculkan senyawa fenolik dan asam organik yang memiliki efek menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Mekanismenya sederhana. Probiotik membantu mengurai lemak di dalam usus dan mencegah penyerapannya kembali ke dalam aliran darah. Dengan begitu, kadar kolesterol jahat atau LDL menurun, sementara kolesterol baik atau HDL meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyumbatan pembuluh darah. Sebuah studi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada menemukan bahwa pemberian probiotik alami dari bahan fermentasi lokal, seperti tape, dapat menurunkan kadar trigliserida hingga 20% pada subjek yang mengalami kolesterol tinggi. Temuan ini tentu menjadi bukti bahwa makanan lokal yang sederhana bisa bersaing dengan suplemen impor yang mahal bila dikonsumsi dengan bijak. Manfaat lain yang mulai banyak diteliti adalah peran tape singkong dalam mendukung kesehatan mental. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kondisi usus dan kesehatan otak yang dikenal dengan istilah good brain axis. Artinya, keseimbangan mikroba di usus berpengaruh langsung terhadap fungsi otak dan suasana hati. Probiotik seperti yang terdapat dalam tape dapat membantu meningkatkan produksi serotonin, hormon yang membuat seseorang merasa bahagia. Dengan kata lain, menjaga kesehatan usus berarti juga menjaga kebahagiaan batin. Itulah sebabnya beberapa lansia yang mengeluh mudah marah, cemas, atau sulit tidur, ternyata mengalami perbaikan suasana hati setelah mereka memperbaiki pola makan dan menambahkan tape singkong dalam menu mingguan mereka.
Efek ini tidak datang secara instan, tapi dengan disiplin dan pola hidup sehat yang konsisten, hasilnya bisa sangat terasa. Mungkin ada yang bertanya, mengapa makanan sederhana seperti ini bisa memberikan efek sebesar itu? Jawabannya terletak pada sifat alami fermentasi. Fermentasi bukan hanya mengawetkan makanan, tapi juga meningkatkan nilai gizi dan menciptakan zat-zat baru yang sebelumnya tidak ada. Tape singkong adalah bukti nyata bagaimana ilmu pengetahuan bisa ditemukan dalam kearifan lokal. Apa yang dilakukan nenek moyang kita dulu bukanlah kebetulan, melainkan hasil pengalaman panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, pemirsa sehat bersama, mulai sekarang mari kita lihat tape singkong bukan hanya sebagai cemilan tradisional, tapi sebagai sumber kesehatan yang luar biasa. Dalam bab berikutnya, kita akan membahas siapa saja yang paling cocok mengonsumsi tape, siapa yang harus berhati-hati, serta cara terbaik untuk menikmati manfaatnya tanpa efek samping. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena kita akan terus menggali rahasia alam untuk kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa Anda. Pemirsa Sehat Bersama, kita telah memahami bahwa tape singkong bukan sekadar makanan tradisional, melainkan hasil fermentasi alami yang kaya manfaat bagi tubuh. Namun, seperti halnya semua makanan fermentasi, tidak semua orang cocok mengonsumsinya. Ada kelompok orang yang bisa mendapatkan manfaat besar dari tape, dan ada juga yang sebaiknya berhati-hati atau bahkan menghindarinya. Di bab ini, kita akan membahas secara mendalam siapa saja yang cocok mengonsumsi tape singkong dan siapa yang sebaiknya tidak, agar manfaat yang luar biasa dari makanan ini tidak berubah menjadi risiko kesehatan. Mari kita mulai dengan mereka yang paling bisa merasakan manfaat besar dari tape singkong. Pertama, tape sangat cocok bagi para lansia yang sering mengalami masalah pencernaan. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan cenderung melemah. Produksi enzim pencernaan berkurang, pergerakan usus melambat, dan keseimbangan bakteri baik di saluran cerna mulai terganggu. Kondisi ini membuat banyak lansia mengalami sembelit, perut kembung, atau sulit buang air besar. Tape singkong bisa menjadi solusi alami yang efektif, karena mengandung probiotik yang mampu memperbaiki keseimbangan flora usus dan meningkatkan aktivitas peristaltik atau gerakan alami usus. Selain itu, tape juga sangat baik untuk orang yang baru saja sembuh dari sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Pada kondisi ini, tubuh membutuhkan energi yang mudah diserap serta nutrisi yang bisa membantu proses pemulihan tanpa membebani sistem pencernaan. Tape mengandung gula sederhana yang cepat diserap tubuh untuk dijadikan energi. Teksturnya yang lembut juga memudahkan bagi mereka yang sulit menelan atau memiliki gigi yang sudah tidak kuat mengunyah makanan keras. Kelompok ketiga yang bisa memanfaatkan tape dengan baik adalah mereka yang memiliki imunitas tubuh lemah atau sering mudah terserang flu dan infeksi ringan. Kandungan probiotik dari tape membantu memperkuat daya tahan tubuh dari dalam. Probiotik bekerja dengan menstimulasi produksi antibodi alami dan membantu tubuh mengenali serta melawan mikroba berbahaya. Dengan kata lain, mengonsumsi tape secara teratur dalam jumlah kecil dapat membantu memperkuat sistem pertahanan tubuh secara alami tanpa harus bergantung pada suplemen kimia. Namun, pemirsa sehat bersama, perlu diingat bahwa tidak semua orang bisa menikmati tape dengan aman. Ada beberapa kelompok yang sebaiknya berhati-hati atau bahkan menghindarinya. Yang pertama adalah penderita diabetes. Seperti yang kita bahas sebelumnya, tape mengandung gula sederhana hasil dari proses fermentasi. Gula ini memang alami, namun tetap dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara cepat. Bagi penderita diabetes, kondisi ini bisa berbahaya karena dapat memicu hiperglikemia dan memperburuk kontrol gula darah. Jika penderita diabetes ingin mencoba tape, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter dan konsumsi dalam jumlah yang sangat kecil sambil memantau kadar gula darah. Kelompok kedua yang harus berhati-hati adalah mereka yang memiliki masalah lambung seperti mak kronis, gastritis, atau asam lambung tinggi. Tape yang difermentasi terlalu lama biasanya memiliki kadar asam yang tinggi. Kandungan asam ini bisa mengiritasi dinding lambung dan memicu rasa perih atau nyeri di ulu hati. Bagi Anda yang punya masalah lambung, pastikan hanya mengonsumsi tape yang masih segar dan tidak terlalu asam, serta jangan makan tape dalam keadaan perut kosong. Selain itu, ibu hamil sebaiknya juga menghindari tape singkong. Meskipun kadar alkohol yang dihasilkan dari fermentasi alami sangat kecil, tidak ada batas yang dianggap sepenuhnya aman untuk alkohol selama kehamilan. Selain itu, proses fermentasi juga menghasilkan senyawa yang bisa mengganggu pencernaan ibu hamil yang biasanya lebih sensitif. Untuk keamanan janin dan kenyamanan ibu, sebaiknya pilih makanan bergizi lain yang lebih aman. Anak-anak di bawah usia 2 tahun juga tidak disarankan mengonsumsi tape.
Sistem pencernaan mereka masih belum sempurna dan belum siap menerima makanan yang mengandung alkohol alami, meskipun dalam jumlah kecil. Selain itu, mikroorganisme hasil fermentasi bisa terlalu kuat untuk pencernaan anak kecil. Untuk kelompok usia ini, sebaiknya berikan makanan yang lebih mudah dicerna seperti buah matang, bubur, atau makanan kaya serat yang lembut. Ada satu kelompok lagi yang juga perlu waspada, yaitu mereka yang sedang menjalani pengobatan tertentu, terutama antibiotik. Antibiotik bekerja dengan membunuh bakteri penyebab penyakit, tetapi dalam prosesnya, ia juga bisa mengganggu keseimbangan bakteri baik di usus. Bila tape dikonsumsi bersamaan dengan antibiotik, bisa terjadi ketidakseimbangan baru yang justru membuat perut terasa tidak nyaman. Karena itu, sebaiknya konsumsi tape diberikan setelah terapi antibiotik selesai dan pencernaan sudah kembali stabil. Selain memperhatikan siapa yang boleh dan siapa yang tidak, penting juga untuk mengetahui cara konsumsi yang benar agar manfaat tape bisa maksimal. Banyak orang mengira bahwa semakin banyak makan tape, semakin besar pula manfaatnya. Padahal tidak demikian. Tape adalah makanan yang kaya nutrisi tetapi juga tinggi gula. Mengonsumsinya berlebihan bisa menyebabkan perut kembung, diare, atau bahkan lonjakan gula darah mendadak. Porsi ideal tape untuk orang dewasa sehat adalah sekitar 100 gram per hari, atau sekitar 2 hingga 4 potong ukuran sedang. Waktu terbaik untuk makan tape adalah setelah makan utama, misalnya setelah sarapan atau makan siang. Jangan makan tape saat perut kosong karena kandungan asam dan alkohol alami dari fermentasi bisa mengiritasi lambung. Sebaiknya kombinasikan tape dengan makanan lain yang kaya serat, seperti pisang rebus, ubi kukus, atau bubur kacang hijau. Kombinasi ini akan membantu memperlambat penyerapan gula dalam darah dan memberikan keseimbangan nutrisi yang lebih baik. Selain itu, pastikan tape yang dikonsumsi adalah tape segar yang baru matang. Tape yang sudah disimpan terlalu lama, apalagi lebih dari 3 hari di suhu ruang, bisa mengalami peningkatan kadar alkohol dan risiko tumbuhnya jamur. Bila ingin menyimpannya, letakkan di wadah tertutup rapat di dalam kulkas dan habiskan dalam 2 hari agar tetap aman dan tidak berubah rasa. Pemirsa Sehat Bersama, dari semua penjelasan ini kita belajar satu hal penting. Untuk mendapatkan manfaat dari tape singkong, dibutuhkan pengetahuan dan kebijaksanaan. Tape bisa menjadi sahabat terbaik bagi pencernaan dan imunitas kita, namun juga bisa menjadi musuh bila dikonsumsi tanpa aturan. Oleh karena itu, kenali kondisi tubuh Anda sendiri sebelum menjadikannya bagian dari menu harian. Di bab berikutnya, kita akan membahas secara khusus kandungan nutrisi di dalam tape singkong, dari vitamin, mineral, hingga senyawa aktif yang berperan penting dalam menjaga tubuh tetap sehat. Kita akan melihat satu persatu bagaimana kandungan tersebut bekerja di dalam tubuh dan mengapa makanan sederhana ini mampu memberikan efek besar bagi kesehatan. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, tempat kita belajar bahwa rahasia kesehatan sejati seringkali berasal dari makanan yang paling sederhana di sekitar kita. Pemirsa Sehat Bersama, pada bab sebelumnya kita sudah memahami siapa saja yang cocok dan siapa yang harus berhati-hati dalam mengonsumsi tape singkong. Kini, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai apa saja kandungan gizi di dalam tape singkong yang menjadikannya salah satu makanan fermentasi paling unik dan bermanfaat di dunia. Di balik rasa manis dan lembutnya, tape menyimpan berbagai zat aktif yang bekerja harmonis untuk menjaga kesehatan tubuh, memperkuat sistem imun, hingga membantu regenerasi sel. Mari kita bahas satu persatu dengan rinci dan mudah dipahami. Tape singkong berasal dari bahan dasar singkong yang merupakan sumber karbohidrat kompleks. Dalam kondisi mentah, singkong mengandung pati atau amilum dalam jumlah besar yang relatif sulit dicerna oleh tubuh. Namun, ketika singkong difermentasi dengan ragi, kandungan patinya dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa. Proses ini menjadikan tape memiliki rasa manis alami tanpa tambahan gula. Selain membuatnya lebih mudah dicerna, perubahan kimiawi ini juga menciptakan energi instan yang bisa langsung digunakan tubuh tanpa menunggu proses pencernaan yang panjang. Selain karbohidrat, tape singkong mengandung berbagai vitamin penting, terutama vitamin B kompleks. Kelompok vitamin ini memainkan peran besar dalam menjaga kesehatan saraf, otak, dan metabolisme energi. Mari kita lihat satu persatu. Vitamin B1 atau tiamin berfungsi mengubah makanan menjadi energi. Ia juga membantu kerja sistem saraf, otot, dan jantung. Kekurangan vitamin B1 bisa menyebabkan tubuh mudah lelah, otot melemah, dan pikiran sulit fokus. Vitamin B2 atau riboflavin berperan dalam pertumbuhan sel dan perbaikan jaringan tubuh. Ia juga membantu mengaktifkan antioksidan alami di dalam tubuh. Sementara itu,
Vitamin B3 atau niacin membantu mengontrol kadar kolesterol, memperlancar peredaran darah, dan mendukung fungsi otak. Tape juga mengandung vitamin B6 atau piridoksin, yang berperan penting dalam pembentukan neurotransmitter, zat kimia yang digunakan otak untuk berkomunikasi antar sel saraf. Dengan kata lain, vitamin B6 berkontribusi langsung terhadap kestabilan suasana hati dan kualitas tidur. Tidak hanya itu, hasil fermentasi tape juga menghasilkan sejumlah kecil asam amino esensial, yaitu protein dasar yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Asam amino ini diperlukan untuk membangun jaringan tubuh baru, memperbaiki sel yang rusak, dan membantu pembentukan enzim serta hormon. Itulah sebabnya tape singkong bisa memberikan manfaat tambahan bagi lansia yang sering mengalami penurunan massa otot akibat proses penuaan. Selanjutnya, mari kita lihat dari sisi mineral. Tape singkong mengandung kalsium, fosfor, dan magnesium dalam jumlah cukup untuk mendukung fungsi tubuh harian. Kalsium dan fosfor berperan dalam memperkuat tulang dan gigi, sementara magnesium membantu mengatur tekanan darah, mengontrol kadar gula, dan menjaga detak jantung tetap stabil. Kombinasi mineral ini menjadikan tape tidak hanya memberi energi, tapi juga mendukung kesehatan sistem saraf dan peredaran darah. Salah satu aspek paling menarik dari tape singkong adalah kandungan probiotiknya. Selama proses fermentasi, mikroorganisme baik seperti Lactobacillus dan Bifidobacterium berkembang biak secara pesat. Kedua jenis bakteri ini bekerja sebagai pasukan pelindung di saluran pencernaan. Mereka membantu mencegah pertumbuhan mikroba jahat, memperkuat lapisan dinding usus, dan meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi. Bila probiotik dalam tubuh cukup, proses pencernaan akan menjadi lebih lancar, metabolisme meningkat, dan daya tahan tubuh pun ikut menguat. Selain probiotik, tape juga mengandung senyawa antioksidan yang terbentuk secara alami selama fermentasi. Senyawa ini antara lain asam laktat, asam asetat, dan senyawa fenolik. Antioksidan bekerja sebagai pelindung sel dari serangan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang bisa merusak sel-sel tubuh dan mempercepat proses penuaan. Bila tidak dikendalikan, radikal bebas dapat memicu berbagai penyakit degeneratif seperti diabetes, stroke, atau jantung koroner. Dengan rutin mengonsumsi makanan kaya antioksidan seperti tape singkong, tubuh mendapat perlindungan alami dari kerusakan sel akibat oksidasi. Ada hal lain yang membuat tape unik. Proses fermentasi meningkatkan aktivitas enzim di dalam makanan tersebut. Salah satu enzim penting yang dihasilkan adalah amilase, yang membantu mengurai sisa-sisa pati di usus, serta enzim protease yang membantu mencerna protein dari makanan lain. Artinya, tape tidak hanya bergizi tinggi, tetapi juga membantu tubuh dalam mencerna makanan lain dengan lebih efisien. Inilah mengapa tape sering disebut sebagai functional food atau makanan fungsional, jenis makanan yang tidak hanya memberikan energi, tetapi juga memberikan manfaat fisiologis tambahan bagi kesehatan tubuh. Selain enzim dan probiotik, ada juga senyawa lain bernama asam organik yang dihasilkan selama fermentasi. Asam ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan pH di saluran pencernaan. Lingkungan usus yang sedikit asam membuat bakteri jahat sulit berkembang. Dengan begitu, tape berfungsi sebagai penjaga alami ekosistem usus. Ketika kondisi usus terjaga, penyerapan vitamin dan mineral pun lebih optimal, dan tubuh menjadi lebih kuat menghadapi infeksi. Beberapa penelitian lokal yang dilakukan di universitas ternama di Indonesia seperti IPB dan Universitas Gadjah Mada menunjukkan hasil menarik. Tape singkong yang difermentasi dengan ragi alami memiliki kemampuan menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kadar kolesterol baik, HDL. Efek ini terjadi karena adanya senyawa fenolik dan asam laktat yang memperbaiki metabolisme lemak. Bahkan ditemukan juga bahwa konsumsi tape secara teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi ringan karena senyawa bioaktifnya berfungsi sebagai vasodilator alami, yaitu melebarkan pembuluh darah agar aliran darah lebih lancar. Bagi para lansia, manfaat kandungan gizi tape singkong tidak hanya terasa pada sistem pencernaan dan peredaran darah, tetapi juga pada kesehatan mental. Vitamin B kompleks dan probiotik dalam tape membantu menstimulasi produksi serotonin, hormon yang berperan besar dalam menjaga suasana hati tetap stabil dan mengurangi rasa cemas. Banyak pasien lansia yang merasa lebih tenang dan tidur lebih nyenyak setelah menjadikan tape sebagai camilan ringan 2 hingga 3 kali seminggu. Namun, semua manfaat ini hanya bisa didapat bila tape dikonsumsi dengan benar. Jika tape dibiarkan terlalu lama hingga kadar alkoholnya meningkat, manfaat probiotiknya akan menurun, dan rasa asam yang terlalu kuat bisa mengganggu lambung. Oleh karena itu, pemilihan kualitas tape menjadi kunci utama.
Pastikan tape yang Anda makan memiliki aroma manis alami, warna kuning muda atau putih lembut, dan tidak berair berlebihan. Tape dengan ciri ini menunjukkan fermentasi yang sempurna dan aman untuk dikonsumsi. Pemirsa Sehat Bersama, dari semua penjelasan ini kita dapat melihat bahwa tape singkong bukan sekadar makanan tradisional yang enak, tetapi juga merupakan hasil perpaduan antara sains, alam, dan kearifan lokal. Ia mengandung karbohidrat sehat, vitamin lengkap, mineral penting, enzim aktif, serta pasukan probiotik yang memperkuat kesehatan dari dalam. Bila dikonsumsi dengan bijak, tape bisa menjadi pelengkap ideal untuk diet sehat harian, terutama bagi lansia yang ingin menjaga vitalitas tubuh tanpa harus bergantung pada suplemen mahal. Di bab berikutnya, kita akan membahas secara praktis bagaimana cara mengonsumsi tape singkong agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal. Kita akan bahas kapan waktu terbaik untuk makan tape, bagaimana cara mengombinasikannya dengan makanan lain, dan bagaimana mengenali tape yang aman serta yang berpotensi membahayakan. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena di bab berikutnya kita akan mempelajari rahasia keseimbangan antara kenikmatan tradisional dan ilmu kesehatan modern yang bisa Anda terapkan langsung di rumah. Pemirsa Sehat Bersama, setelah kita membahas berbagai kandungan gizi dan senyawa aktif dalam tape singkong, kini saatnya kita mempelajari bagaimana cara mengonsumsi tape dengan benar agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh tubuh tanpa menimbulkan efek samping. Banyak orang sudah tahu bahwa tape menyehatkan, tetapi tidak banyak yang tahu cara terbaik untuk menikmatinya. Padahal, cara konsumsi, porsi, waktu makan, bahkan cara penyimpanan berpengaruh besar terhadap manfaat yang diperoleh. Mari kita bahas langkah demi langkah secara terperinci agar Anda bisa menjadikan tape sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah memilih tape yang baik dan aman dikonsumsi. Tape yang baik adalah tape yang sudah matang secara sempurna, beraroma manis khas, bertekstur lembut, namun tidak terlalu basah atau benyek. Warna tape yang sehat biasanya putih kekuningan dan tidak memiliki bintik hitam, kebiruan, atau keabu-abuan. Jika ada tanda-tanda seperti itu, artinya tape sudah mulai rusak atau ditumbuhi jamur berbahaya. Jangan tergiur tape yang terlalu wangi seperti alkohol, karena itu menandakan proses fermentasinya sudah terlalu lama dan kadar alkoholnya meningkat. Tape semacam itu justru dapat menyebabkan pencernaan terganggu, terutama bagi lansia yang lambungnya sensitif. Langkah kedua adalah menentukan porsi yang ideal. Meskipun tape memiliki banyak manfaat, bukan berarti semakin banyak dimakan semakin baik. Untuk orang dewasa sehat, terutama lansia, porsi yang dianjurkan adalah sekitar 100 gram atau 2 hingga 4 potong tape ukuran sedang per hari. Jumlah ini cukup untuk memberikan efek baik dari probiotik dan vitamin, tanpa meningkatkan kadar gula darah secara signifikan. Bila Anda baru pertama kali mencoba atau memiliki riwayat gangguan lambung, sebaiknya mulai dengan porsi kecil terlebih dahulu untuk melihat bagaimana reaksi tubuh Anda. Langkah ketiga, perhatikan waktu terbaik untuk makan tape. Banyak orang tidak sadar bahwa waktu makan sangat memengaruhi efek tape terhadap tubuh. Waktu terbaik untuk mengonsumsi tape adalah setelah makan utama, seperti setelah sarapan atau makan siang. Pada saat itu, lambung sudah terisi makanan lain sehingga kadar asam di perut tidak terlalu tinggi. Ini membantu mencegah iritasi dan membuat proses penyerapan nutrisi lebih optimal. Jangan makan tape dalam keadaan perut kosong, terutama bagi penderita MAG atau asam lambung, karena kandungan asam dan alkohol alami hasil fermentasi bisa memicu perih di ulu hati. Selain waktu, cara mengonsumsi tape juga perlu diperhatikan. Tape bisa dimakan langsung sebagai cemilan sehat, namun untuk mendapatkan manfaat tambahan, Anda bisa mengombinasikannya dengan makanan lain yang kaya serat dan protein. Misalnya, tape bisa disantap bersama pisang rebus, ubi kukus, atau bubur kacang hijau. Kombinasi ini tidak hanya menambah cita rasa, tetapi juga memperlambat penyerapan gula dalam darah dan membantu sistem pencernaan bekerja lebih stabil. Jika ingin variasi yang lebih modern, Anda bisa mengolah tape menjadi smoothie sehat dengan menambahkan yogur tawar, madu, dan sedikit pisang beku. Hasilnya adalah minuman probiotik alami yang menyegarkan dan menyehatkan. Ada satu hal penting yang sering diabaikan banyak orang, yaitu cara penyimpanan tape yang benar. Proses fermentasi tidak berhenti meskipun tape sudah matang. Bila dibiarkan terlalu lama di suhu ruang, fermentasi akan terus berlangsung dan menyebabkan kadar alkohol meningkat serta muncul rasa asam yang menyengat. Karena itu, setelah tape matang dan siap dikonsumsi, sebaiknya segera disimpan di wadah tertutup rapat dan diletakkan di dalam lemari es. Tape yang disimpan di kulkas bisa bertahan 2 hingga 3 hari tanpa kehilangan rasa dan manfaatnya. Lewat dari itu,
kualitasnya akan menurun. Jika Anda menemukan tape yang berair berlebihan, rasanya tajam seperti cuka, atau muncul bintik jamur, jangan ragu untuk membuangnya. Keselamatan tubuh jauh lebih penting daripada menghemat makanan. Selain itu, penting untuk memahami bahwa tape tidak cocok dikonsumsi bersamaan dengan makanan atau minuman yang mengandung alkohol, soda, atau kafein tinggi, karena dapat memperburuk kerja lambung. Hindari juga mengonsumsi tape bersamaan dengan obat-obatan tertentu, terutama antibiotik, karena kandungan mikroba aktif dalam tape bisa terganggu oleh obat dan menyebabkan ketidakseimbangan flora usus. Bila Anda sedang menjalani pengobatan, berikan jeda setidaknya 3-5 hari setelah terapi antibiotik selesai sebelum kembali mengonsumsi tape. Bagi Anda yang sedang menjalani pola makan sehat, tape bisa dijadikan sumber energi alami pengganti camilan manis olahan. Misalnya, daripada memakan kue kering atau minuman kemasan tinggi gula, cukup konsumsi 2 potong tape singkong di sore hari. Gula alami di dalamnya memberikan energi yang cepat, sementara probiotik membantu menjaga pencernaan tetap sehat. Jika Anda memiliki aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau senam lansia, mengonsumsi sedikit tape sebelum berolahraga juga dapat memberikan tenaga tambahan yang stabil tanpa membuat perut terasa berat. Menariknya lagi, tape juga bisa digunakan dalam menu masakan sehari-hari tanpa kehilangan manfaatnya. Misalnya, tape kukus isi kelapa parut bisa menjadi cemilan sehat tanpa minyak, atau tape yang dihaluskan bisa dijadikan bahan dasar puding lembut tinggi serat. Bila dikombinasikan dengan bahan alami lain seperti madu, pisang, atau yogurt, tape bisa menjadi makanan penutup yang bukan hanya enak, tetapi juga membantu kesehatan usus. Namun, ada hal yang perlu diingat. Meskipun tape memberikan banyak manfaat, tidak disarankan untuk dikonsumsi setiap hari tanpa jeda. Karena kadar gulanya cukup tinggi, tubuh tetap memerlukan waktu untuk menyeimbangkan metabolisme. Frekuensi terbaik adalah 2 hingga 3 kali seminggu. Pola ini cukup untuk menjaga populasi bakteri baik dalam usus tetap aktif tanpa membebani sistem pencernaan. Ada juga yang bertanya, apakah tape bisa dikonsumsi oleh orang dengan berat badan berlebih? Jawabannya bisa, asal dalam jumlah wajar dan tidak dikombinasikan dengan bahan tinggi kalori seperti gula tambahan, santan, atau gorengan. Tape dalam porsi kecil justru dapat membantu metabolisme karena probiotiknya memperbaiki keseimbangan flora usus yang berperan dalam pembakaran lemak. Pemirsa sehat bersama, semua panduan ini mengingatkan kita bahwa kesehatan sejati bukan hanya berasal dari apa yang kita makan, tetapi juga bagaimana cara kita mengonsumsinya. Tape singkong bisa menjadi sumber kebaikan luar biasa bagi tubuh, tetapi juga bisa menjadi beban jika kita tidak memahami batasnya. Kuncinya adalah keseimbangan dan kesadaran. Dengan memahami cara konsumsi, penyimpanan, dan kombinasi makanan yang tepat, Anda bisa menjadikan tape singkong sebagai bagian dari pola hidup sehat yang alami dan mudah dilakukan di rumah. Tidak perlu suplemen mahal, tidak perlu produk impor, cukup kembali ke kebiasaan lama yang sudah terbukti oleh waktu. Di bab berikutnya, kita akan membahas kisah nyata dari beberapa orang yang telah merasakan manfaat luar biasa dari tape singkong untuk kesehatan mereka. Kita akan melihat bagaimana perubahan sederhana dalam pola makan bisa membawa dampak besar pada tubuh dan pikiran. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, tempat di mana setiap kebijaksanaan tradisional dibuktikan dengan ilmu dan pengalaman nyata. Pemirsa Sehat Bersama, setelah kita memahami bagaimana cara mengonsumsi tape singkong dengan benar, kini saatnya kita melihat bukti nyata dari lapangan. Tidak ada yang lebih meyakinkan daripada kisah kehidupan nyata dari orang-orang yang merasakan sendiri manfaat luar biasa dari makanan sederhana ini. Dalam dunia kesehatan, data ilmiah memang penting, tetapi pengalaman manusia adalah bukti yang hidup, yang bisa menyentuh hati dan membuka pikiran. Karena itu, di bab ini, saya akan membagikan beberapa kisah nyata dari pasien dan masyarakat yang telah menjadikan tape singkong sebagai bagian dari perubahan gaya hidup mereka dan merasakan dampaknya secara langsung. Mari kita mulai dengan kisah Pak Iskandar, seorang pensiunan pegawai negeri berusia 63 tahun yang tinggal di Jakarta Timur. Ketika pertama kali datang untuk berkonsultasi, beliau mengeluh tentang masalah pencernaan yang sudah dialaminya selama bertahun-tahun. Setiap pagi perut terasa kembung seperti balon yang siap meledak. Buang air besar hanya 2 kali seminggu, kadang sampai 3 hari tidak bisa sama sekali. Wajahnya tampak kusam dan tubuhnya terasa berat. Beliau sudah mencoba berbagai obat pencahar dan jamu yang dijual bebas, namun hasilnya hanya sementara. Rasa tidak nyaman di perut selalu kembali, bahkan kadang disertai nyeri. Setelah saya memeriksa kondisi tubuhnya, ternyata sistem pencernaannya lemah dan keseimbangan flora ususnya terganggu akibat penggunaan obat-obatan yang terlalu sering.
Saya kemudian menyarankan kepada beliau untuk melakukan terapi sederhana tanpa obat kimia, yaitu dengan memperbaiki pola makan, menambah asupan cairan, serta mengonsumsi tape singkong segar 3 kali seminggu, masing-masing sekitar 100 gram, dikombinasikan dengan jalan pagi ringan selama 30 menit. Pada minggu pertama, tidak ada perubahan yang terlalu signifikan. Namun di minggu kedua, Pak Iskandar mulai merasakan perbedaan. Perutnya terasa lebih ringan, kembung berkurang, dan ia mulai bisa buang air besar setiap hari tanpa rasa sakit. Pada minggu ketiga, wajahnya tampak lebih segar dan energinya meningkat. Ia bahkan mengatakan bahwa tidurnya menjadi lebih nyenyak di malam hari. Setelah 6 minggu, semua keluhan yang dulu mengganggu hampir hilang. Saya kemudian menjelaskan kepadanya bahwa tape singkong membantu menyeimbangkan kembali mikroflora ususnya yang selama ini rusak, dan probiotik di dalamnya membantu melancarkan sistem pembuangan tubuh. Kisah berikutnya datang dari Ibu Sumarni, seorang wanita berusia 58 tahun asal Madiun. Ibu Sumarni memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan kolesterol. Ia sudah menjalani pengobatan medis selama bertahun-tahun, tetapi tetap sering merasa pusing dan cepat lelah. Suatu hari, anaknya yang menonton video edukasi kesehatan di internet menyarankan agar Ibu Sumarni mencoba menambahkan tape singkong ke dalam menu harian. Awalnya beliau ragu karena mendengar tape mengandung alkohol. Namun setelah mendapat penjelasan bahwa kadar alkoholnya sangat kecil dan aman jika dimakan dalam jumlah wajar, beliau mulai mencoba. Dalam 2 bulan, perubahan besar terjadi. Tekanan darahnya yang biasanya berada di angka 150 turun menjadi 130, dan kadar kolesterolnya membaik. Beliau juga mengatakan bahwa tubuhnya terasa lebih ringan, wajah lebih segar, dan pikirannya lebih tenang. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata kandungan antioksidan dan probiotik alami dari tape membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus menstimulasi peredaran darah. Proses fermentasi tape menghasilkan senyawa yang disebut asam laktat dan fenolik yang membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Itulah sebabnya tekanan darahnya menjadi lebih stabil. Kisah lainnya datang dari Pak Darmanto, seorang guru pensiunan dari Yogyakarta. Beliau sudah lama mengeluh cepat lupa dan sulit fokus ketika membaca. Pada usia 65 tahun, daya ingatnya menurun, bahkan sering lupa di mana meletakkan kunci atau dompet. Setelah pemeriksaan, diketahui bahwa asupan vitamin B kompleksnya sangat rendah. Saya kemudian menyarankan untuk menambahkan tape singkong ke dalam menu sarapan 3 kali seminggu, digabungkan dengan pisang rebus dan segelas air putih hangat. Setelah 4 minggu, Pak Darmanto merasa lebih segar dan pikirannya tidak sepelupa sebelumnya. Ia juga mengaku tidurnya lebih lelap di malam hari. Penjelasan medisnya sederhana. Tape singkong kaya akan vitamin B1 dan B6 yang membantu kerja sistem saraf serta memperkuat fungsi otak. Selain itu, keseimbangan mikroba di usus yang lebih sehat membantu meningkatkan produksi serotonin dan dopamin, 2 hormon penting yang berperan dalam kestabilan suasana hati dan fungsi kognitif. Dengan kata lain, usus yang sehat berpengaruh langsung terhadap kejernihan pikiran. Ada pula kisah menarik dari Ibu Wati, seorang penjual jamu di Surabaya yang dulunya sering mengalami kelelahan dan nyeri sendi. Beliau terbiasa bekerja dari pagi hingga sore dan jarang makan makanan sehat karena kesibukan. Setelah mendengar penjelasan tentang tape singkong, ia mencoba membuat minuman campuran yang ia sebut ramuan vitalitas tape. Campurannya sederhana, 2 potong tape singkong, 1 sendok madu murni, dan air hangat. Ia minum ramuan itu setiap pagi sebelum berjualan. Setelah 3 minggu, ia merasakan peningkatan energi, nyeri sendinya berkurang, dan pencernaannya jauh lebih lancar. Fenomena ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Kombinasi glukosa alami dari tape dan enzim yang terbentuk selama fermentasi membantu tubuh menyerap energi dengan cepat tanpa menimbulkan lonjakan gula darah yang ekstrim. Selain itu, madu menambah efek antibakteri alami, dan probiotik dari tape mendukung pencernaan yang sehat. Kisah-kisah seperti ini bukanlah kebetulan. Makanan fermentasi seperti tape singkong sudah digunakan oleh banyak masyarakat tradisional sebagai bagian dari pola makan alami yang menyehatkan. Di beberapa daerah di Indonesia, tape bahkan dijadikan bagian dari ritual atau upacara adat karena dianggap memberi energi dan menyeimbangkan tubuh. Kini, penelitian modern justru membuktikan apa yang dulu diyakini oleh leluhur kita. Pemirsa Sehat Bersama, yang menarik dari semua kisah ini bukan hanya manfaat fisik yang dirasakan, tetapi juga perubahan dalam gaya hidup. Mereka yang berhasil merasakan manfaat tape bukan hanya menambah makanan sehat, tapi juga mengubah pola pikirnya. Mereka mulai lebih sadar untuk menjaga pola makan, minum air putih cukup, berolahraga ringan,
dan menghindari stres berlebihan. Artinya, tape singkong menjadi titik awal perubahan menuju kehidupan yang lebih seimbang dan berkualitas. Namun tentu saja, setiap tubuh memiliki kondisi yang berbeda. Hasilnya bisa bervariasi tergantung dari pola makan keseluruhan, gaya hidup, dan kondisi kesehatan sebelumnya. Karena itu, penting untuk mendengarkan tubuh kita sendiri. Bila setelah mengonsumsi tape muncul rasa tidak nyaman di lambung, perut kembung, atau rasa panas, segera hentikan sementara dan evaluasi kembali kualitas tape yang dikonsumsi. Kisah-kisah tadi adalah bukti nyata bahwa kesehatan tidak selalu berasal dari sesuatu yang mahal atau rumit. Kadang-kadang, rahasia kebugaran justru tersembunyi di dapur kita sendiri. Tape singkong adalah contohnya. Makanan sederhana yang selama ini dianggap remeh ternyata bisa menjadi penyembuh alami yang luar biasa, asalkan digunakan dengan pengetahuan dan kesadaran. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke pembahasan yang tidak kalah menarik, yaitu bagaimana tape singkong bisa memengaruhi suasana hati, mengatasi stres, dan membantu tidur lebih nyenyak. Kita akan menelusuri hubungan antara fermentasi, sistem saraf, dan hormon kebahagiaan yang ternyata berakar dari dalam usus kita sendiri. Tetaplah bersama kami di channel Sehat Bersama, karena bab berikutnya akan membuka wawasan baru tentang bagaimana makanan sederhana bisa membantu menjaga ketenangan pikiran dan kualitas hidup Anda. Pemirsa Sehat Bersama, kita telah menyaksikan berbagai kisah nyata yang membuktikan manfaat luar biasa tape singkong bagi kesehatan tubuh, mulai dari melancarkan pencernaan, menstabilkan tekanan darah, hingga membantu mengembalikan energi pada lansia. Namun tahukah Anda bahwa manfaat tape tidak hanya berhenti pada tubuh fisik saja? Di bab ini, kita akan mengungkap hubungan erat antara tape singkong, kondisi usus, hormon kebahagiaan, dan bahkan kualitas tidur seseorang, terutama pada usia lanjut yang sering mengalami gangguan tidur dan kecemasan berlebih. Selama ini, banyak orang mengira bahwa perasaan bahagia, tenang, atau cemas hanya dipengaruhi oleh pikiran dan kondisi psikologis. Namun ilmu kedokteran modern justru menunjukkan fakta sebaliknya. Ternyata, sebagian besar hormon yang mengatur emosi dan suasana hati manusia diproduksi di dalam saluran pencernaan, khususnya usus. Hormon seperti serotonin, dopamin, dan GABA, gamma aminobutyric acid, sangat dipengaruhi oleh kondisi flora usus. Bila keseimbangan bakteri di dalam usus terganggu, maka produksi hormon ini akan menurun, dan efeknya langsung terasa pada emosi, mudah cemas, sulit tidur, gelisah, atau bahkan depresi ringan. Mari kita fokus pada serotonin, yang sering disebut sebagai hormon kebahagiaan. Sekitar 90% serotonin dalam tubuh manusia diproduksi bukan di otak, melainkan di usus. Serotonin berperan penting dalam mengatur suasana hati, nafsu makan, memori, bahkan irama sirkadian yang mengatur siklus tidur dan bangun. Bila kadar serotonin cukup, seseorang akan merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan tidurnya pun lebih nyenyak. Sebaliknya, jika produksi serotonin menurun, orang cenderung menjadi mudah stres, sulit konsentrasi, dan mengalami gangguan tidur seperti insomnia. Lalu, bagaimana tape singkong terlibat dalam proses ini? Jawabannya ada pada probiotik dan vitamin B kompleks yang terkandung di dalamnya. Probiotik dari tape singkong membantu mengembalikan keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Ketika flora usus kembali seimbang, maka proses produksi serotonin dan hormon lain berjalan dengan optimal. Dengan kata lain, tape singkong memberi fondasi yang kuat agar sistem hormonal di tubuh berjalan normal dan sehat. Lebih jauh lagi, vitamin B6 atau piridoksin yang ada dalam tape juga memiliki peran kunci dalam proses sintesis serotonin. Vitamin ini membantu mengubah asam amino triptofan yang berasal dari makanan menjadi serotonin. Bila tubuh kekurangan vitamin B6, maka proses pembentukan serotonin terganggu dan dampaknya bisa mempengaruhi suasana hati serta kestabilan emosi. Itulah sebabnya tape singkong yang kaya vitamin B kompleks bisa membantu mengurangi gejala kecemasan ringan, meningkatkan rasa tenang, dan membuat tidur menjadi lebih pulas. Mari kita lihat salah satu kasus yang sangat menarik. Seorang pasien lansia bernama Pak Harun, usia 68 tahun, dari Makassar, datang dengan keluhan sering cemas dan sulit tidur. Ia mengatakan bahwa hampir setiap malam terbangun jam 2 dini hari dan sulit untuk kembali tertidur. Sudah mencoba minum susu, mendengarkan murotal, hingga mengonsumsi teh herbal, namun hasilnya tidak signifikan. Saya kemudian menanyakan pola makannya dan mendapati bahwa beliau jarang mengonsumsi makanan fermentasi. Lalu saya menyarankan untuk mulai menambahkan tape singkong ke dalam menu sore hari, 2 kali seminggu saja, sebagai camilan sekitar pukul 4 sore, ditemani segelas air putih hangat. Setelah 3 minggu,
Pak Harun kembali dan mengatakan bahwa tidurnya mulai membaik. Ia masih terbangun di malam hari, tetapi bisa kembali tidur dalam waktu kurang dari 15 menit, dan ketika bangun di pagi hari, tubuhnya terasa lebih segar. Ia juga merasa lebih tenang dan tidak terlalu mudah tersinggung seperti biasanya. Penjelasan ilmiahnya adalah karena keseimbangan mikrobiota usus Pak Harun mulai membaik, dan produksi serotonin serta melatonin, hormon pengatur tidur, menjadi lebih optimal. Cerita lain datang dari Ibu Erna, usia 56 tahun, seorang pensiunan bidan dari Semarang. Beliau mengalami gangguan tidur ringan dan mudah merasa gelisah menjelang malam hari. Setelah mencoba terapi pernapasan dan meditasi ringan namun hasilnya belum memuaskan, ia memutuskan untuk mencoba pendekatan nutrisi alami. Ia menggabungkan konsumsi tape singkong, pisang rebus, dan madu murni sebagai camilan sore. Dalam 1 bulan, perasaan gelisah menjelang malam berkurang, dan ia mengaku bisa tertidur lebih cepat tanpa harus meminum suplemen tidur. Kisah-kisah ini menunjukkan satu kesamaan. Tape singkong bukanlah obat tidur, tetapi makanan fungsional yang mendukung sistem saraf bekerja lebih stabil dan alami. Karena itulah efeknya bukan seperti pil tidur yang membuat kantuk tiba-tiba, tetapi melalui perbaikan kondisi tubuh secara bertahap dan menyeluruh. Namun tentu, perlu ditegaskan bahwa tape bukan solusi tunggal untuk semua masalah tidur. Untuk hasil yang maksimal, konsumsi tape perlu disertai dengan gaya hidup sehat seperti mengatur waktu tidur secara teratur, mengurangi konsumsi kafein dan makanan berat di malam hari, melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan sore atau peregangan, menjaga pikiran tetap positif dan jauh dari beban stres berlebihan. Tape hanyalah salah satu bagian dari pola makan sehat yang mendukung seluruh sistem tubuh bekerja secara harmonis. Bagi Anda para lansia yang sering mengalami perubahan suasana hati, mudah marah, atau merasa hampa tanpa alasan yang jelas, besar kemungkinan tubuh Anda sedang kekurangan dukungan hormon dari dalam. Dan salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan memperkuat kondisi usus, pusat produksi hormon alami yang sering kita abaikan. Jadi, saat Anda menyantap 2 atau 3 potong tape singkong yang lembut dan manis itu, ingatlah bahwa Anda sedang tidak hanya memberi energi untuk tubuh, tapi juga memberi dukungan untuk jiwa. Anda sedang membantu tubuh Anda untuk menyeimbangkan hormon-hormon penting yang menentukan suasana hati, energi, dan kualitas tidur setiap malam. Pemirsa Sehat Bersama, inilah saatnya untuk mulai memandang tape singkong sebagai lebih dari sekadar makanan tradisional. Ia adalah bagian dari solusi alami yang bisa membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang, tidur yang lebih nyenyak, dan bangun pagi dengan perasaan bahagia. Di bab berikutnya, kita akan masuk pada pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu mitos dan kesalahpahaman umum tentang tape singkong. Banyak yang percaya bahwa tape bisa membuat mabuk, menyebabkan perut melilit, bahkan bikin gemuk. Apakah itu benar atau hanya persepsi yang salah? Kita akan membedah satu persatu berdasarkan fakta ilmiah. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena pengetahuan yang benar akan melindungi kita dari rasa takut yang tidak berdasar. Pemirsa Sehat Bersama, setelah kita menyelami bagaimana tape singkong berpengaruh besar terhadap hormon kebahagiaan dan kualitas tidur, kini saatnya kita meluruskan berbagai kesalahpahaman dan mitos yang berkembang di masyarakat tentang makanan fermentasi yang satu ini. Karena seperti halnya makanan tradisional lainnya, tape singkong juga tak luput dari stigma dan pandangan negatif yang tidak selalu berdasar pada fakta. Dalam budaya kita, banyak informasi diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kadang informasi tersebut benar dan bermanfaat, tapi tak jarang pula hanya berupa asumsi atau persepsi yang keliru. Untuk itu, mari kita luruskan bersama berdasarkan data ilmiah dan pemahaman medis yang telah terbukti kebenarannya. Mitos pertama, tape singkong bikin mabuk. Ini adalah salah satu mitos paling umum yang membuat banyak orang ragu untuk mengonsumsi tape. Betul bahwa tape mengandung sedikit alkohol alami hasil fermentasi, tapi jumlahnya sangat kecil. Biasanya hanya berkisar antara 1 hingga 3% saja. Itu pun hanya jika proses fermentasinya berlangsung dengan baik dan tidak terlalu lama. Kandungan alkohol ini jauh lebih rendah dibandingkan alkohol alami yang muncul di buah durian matang atau tape yang sudah basi. Untuk mencapai kondisi mabuk akibat tape, seseorang harus mengonsumsi tape dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu singkat, mungkin lebih dari 1 kilogram sekaligus, dan itu pun belum tentu efeknya seperti yang dibayangkan. Konsumsi wajar tape singkong, sekitar 2-4 potong per hari, tidak akan menyebabkan mabuk sama sekali. Mitos kedua, tape bikin sakit perut dan mencret. Banyak orang mengeluh bahwa setelah makan tape perutnya menjadi melilit atau buang-buang air. Padahal, dalam banyak kasus, hal ini terjadi bukan karena tapenya,
melainkan karena kondisi lambung orang tersebut yang sensitif atau kualitas tape yang tidak layak konsumsi. Tape yang difermentasi terlalu lama, berair berlebihan, atau mulai berjamur memang bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Namun tape yang segar dan dibuat dengan higienis justru memiliki efek menenangkan perut dan melancarkan buang air besar karena kandungan probiotik dan enzim aktifnya. Jadi, bila Anda mengalami gangguan setelah makan tape, evaluasi dulu kualitas tapenya, cara konsumsinya, dan kondisi lambung Anda saat itu. Mitos ketiga, tape bikin gemuk. Sebagian orang takut makan tape karena menganggap makanan ini tinggi kalori dan bisa menyebabkan kenaikan berat badan. Padahal, tape justru mengandung gula alami yang cepat diserap dan digunakan tubuh untuk energi. Dalam porsi wajar, tape tidak akan menyebabkan kegemukan. Yang perlu dihindari adalah tape yang dicampur gula tambahan, santan, atau digoreng. Tape segar dalam porsi kecil bisa menjadi camilan sehat yang memberi energi tanpa membebani pencernaan. Bahkan, kandungan probiotik dalam tape membantu metabolisme tubuh bekerja lebih efisien. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa mikroflora usus yang sehat, yang bisa didukung oleh tape, berkontribusi pada pengaturan berat badan yang ideal. Mitos keempat, tape tidak aman untuk lansia. Ini juga salah kaprah yang sering beredar. Lansia seringkali diingatkan untuk menghindari makanan yang asam, beralkohol, atau bersifat fermentatif. Tapi kenyataannya, tape justru sangat cocok untuk lansia yang mengalami masalah pencernaan, sembelit, atau penurunan energi. Yang penting adalah kualitas tape dan cara konsumsinya. Tape yang dikonsumsi dalam jumlah kecil, tidak terlalu asam, dan dikombinasikan dengan makanan berserat justru memberikan manfaat besar bagi lansia, mulai dari melancarkan buang air besar hingga memperbaiki suasana hati. Mitos kelima, tape hanya makanan kampungan. Pandangan ini sungguh merugikan. Karena dibungkus daun pisang dan dijual di pasar tradisional, banyak orang menganggap tape sebagai makanan kelas bawah. Tapi bila kita lihat dari sudut pandang nutrisi, tape memiliki kandungan gizi dan manfaat yang sebanding dengan produk fermentasi dari luar negeri seperti yogurt, kefir, atau kimchi. Bahkan tape lebih cocok dengan selera dan pencernaan orang Indonesia. Makanan tradisional seperti tape singkong adalah hasil dari kebudayaan dan kecerdasan nenek moyang kita dalam menciptakan makanan bergizi dari bahan sederhana. Proses fermentasi bukan hanya soal cita rasa, tetapi juga sains yang kompleks dan syarat manfaat. Jadi alih-alih meremehkannya, seharusnya kita bangga dan melestarikannya. Mitos keenam, tape sebaiknya dihindari karena proses fermentasi sama dengan pembusukan. Ini pandangan yang keliru. Fermentasi dan pembusukan adalah dua hal yang sangat berbeda. Fermentasi adalah proses alami yang dikendalikan dan diawasi, melibatkan mikroorganisme baik yang mengubah bahan makanan menjadi lebih kaya gizi dan lebih mudah dicerna. Sementara pembusukan adalah proses yang tidak dikendalikan, di mana bakteri dan mikroba merusak makanan dan menghasilkan racun. Tape yang dibuat dengan benar melalui fermentasi bukanlah makanan busuk, melainkan makanan hidup yang menyehatkan. Mitos ketujuh, tape hanya bisa dimakan langsung dan tidak bisa diolah. Faktanya, tape sangat fleksibel untuk diolah menjadi berbagai jenis makanan sehat. Misalnya, tape kukus isi kelapa parut sebagai cemilan tanpa minyak. Smoothie tape dan pisang untuk minuman probiotik yang menyegarkan. Puding tape tinggi serat sebagai hidangan penutup. Campuran tape dalam bubur kacang hijau atau ubi kukus. Kreativitas dalam mengolah tape justru akan memperluas manfaatnya dan membuat lebih banyak orang tertarik untuk mencobanya, termasuk anak muda. Pemirsa Sehat Bersama, memahami perbedaan antara mitos dan fakta bukan hanya akan melindungi kita dari rasa takut yang tidak berdasar, tetapi juga akan membuka peluang untuk memanfaatkan makanan tradisional secara maksimal dalam menjaga kesehatan. Tape singkong adalah warisan kuliner yang telah melewati ujian zaman dan kini diperkuat dengan bukti ilmiah modern. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana Anda bisa membuat tape singkong sendiri di rumah dengan cara yang higienis, sederhana, dan aman, agar kualitas tape yang Anda konsumsi selalu terjaga. Kita juga akan berbagi resep praktis serta tips penyimpanan agar tape tetap segar dan bergizi. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena di bab selanjutnya kita akan membangkitkan kembali semangat untuk mengolah makanan sehat dengan tangan sendiri di dapur keluarga. Pemirsa Sehat Bersama, setelah kita membahas secara tuntas berbagai manfaat tape singkong, siapa saja yang cocok mengonsumsinya, kandungan gizinya, hingga meluruskan berbagai mitos seputarnya, kini saatnya kita masuk ke tahap paling praktis, bagaimana cara membuat tape singkong sendiri di rumah. Dengan membuat sendiri, kita bisa menjamin kebersihannya,
memilih bahan berkualitas, mengontrol tingkat fermentasi, dan yang paling penting, mendapatkan tape yang benar-benar sehat serta aman untuk dikonsumsi oleh seluruh anggota keluarga, termasuk para lansia. Banyak orang mengira membuat tape itu sulit dan ribet. Padahal, bila dilakukan dengan benar dan penuh perhatian, prosesnya sangat sederhana dan bisa dilakukan siapa saja, bahkan di dapur kecil sekalipun. Kuncinya ada pada pemilihan bahan, kebersihan peralatan, dan proses fermentasi yang tepat. Berikut adalah panduan lengkapnya. Langkah 1. Siapkan bahan-bahan utama. Untuk membuat tape singkong, Anda hanya membutuhkan 2 bahan utama, singkong dan ragi tape. Singkong. Pilih singkong yang masih segar, tidak terlalu tua, dan tidak terlalu muda. Singkong yang terlalu tua akan keras dan berserat, sedangkan yang terlalu muda mengandung kadar air tinggi dan tidak manis. Singkong jenis mentega atau singkong karet lebih direkomendasikan karena teksturnya pulen dan rasanya manis. Ragi tape bisa didapatkan di pasar tradisional atau toko bahan makanan. Ragi berbentuk bulat pipih, berwarna putih kekuningan. Pastikan ragi masih baru, tidak berjamur, dan tidak bau tengik. Langkah 2. Persiapkan alat-alat pendukung. Kukusan besar, saringan atau tampah bambu, pisau dan talenan. Kain bersih atau daun pisang untuk alas. Wadah plastik atau toples tertutup untuk fermentasi. Langkah 3. Proses pembersihan dan pengukusan. Kupas singkong lalu cuci bersih sampai tidak ada lagi tanah atau getah yang menempel. Setelah bersih, potong singkong menjadi bagian sedang, tidak terlalu kecil agar tidak mudah hancur. Kukus selama kurang lebih 30-45 menit, hingga matang tapi tidak terlalu lembek. Jangan merebus singkong, karena hasilnya akan terlalu berair dan mudah hancur saat difermentasi. Setelah matang, angkat dan dinginkan di atas tampah atau nampan. Langkah 4. Taburkan ragi dengan merata. Setelah singkong dingin, suhu ruang, taburkan ragi secara merata di seluruh permukaan singkong. Gunakan tangan yang bersih atau sendok. Jangan menabur ragi saat singkong masih panas, karena suhu tinggi akan membunuh mikroorganisme baik yang terdapat dalam ragi. Langkah 5. Fermentasi dalam wadah tertutup. Letakkan singkong yang sudah diberi ragi ke dalam wadah yang telah dialasi daun pisang atau kain bersih. Susun rapi, lalu tutup rapat dan simpan di tempat hangat dan gelap, seperti dalam lemari dapur atau oven yang dimatikan. Fermentasi berlangsung selama 2-3 hari tergantung suhu ruangan. Semakin hangat suhu, semakin cepat prosesnya. Pada hari kedua atau ketiga, Anda akan mulai mencium aroma manis khas tape dan melihat cairan tape yang muncul secara alami. Tekstur singkong akan menjadi lebih lembut dan legit. Disinilah waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Bila dibiarkan terlalu lama, rasa akan semakin asam dan kadar alkohol meningkat. Tips agar hasil tape maksimal. Pastikan tangan dan alat bersih selama proses, karena kebersihan sangat menentukan keberhasilan fermentasi. Gunakan wadah yang tertutup rapat agar proses fermentasi berjalan optimal tanpa gangguan udara luar. Jangan membuka wadah terlalu sering, karena itu bisa mengganggu pertumbuhan mikroorganisme dan menyebabkan tape gagal. Jika memungkinkan, gunakan daun pisang sebagai alas dan pembungkus dalam wadah. Daun pisang membantu menjaga kelembaban dan menambah aroma alami pada tape. Penyimpanan tape yang sudah jadi. Tape yang baru jadi bisa langsung dikonsumsi atau disimpan di kulkas untuk memperlambat fermentasi lanjutan. Simpan dalam wadah tertutup agar tidak terkontaminasi bakteri dari luar. Tape di kulkas bisa bertahan selama 2-3 hari dengan rasa tetap manis dan segar. Bila tape sudah terlalu asam, sebaiknya diolah menjadi makanan lain seperti kue tape, bolu tape, atau puding tape agar tidak mubazir. Resep sederhana olahan tape yang menyehatkan. Smoothie tape probiotik. Bahan, 2 potong tape, 1 buah pisang matang, 1 sendok madu, 150 ml yogur tawar. Cara, blender semua bahan hingga halus. Sajikan dingin. Tape kukus isi kelapa. Bahan, 200 gram tape, 3 sendok kelapa parut, sedikit garam. Cara, campur tape yang dilumatkan dengan kelapa dan sedikit garam. Bentuk bulat, kukus selama 15 menit. Puding tape serat tinggi. Bahan, 2 potong tape, 300 ml susu kedelai, 1 sendok biji chia, 1 lembar agar-agar tanpa rasa. Cara, campur semua bahan dan masak hingga mendidih. Tuang ke cetakan, dinginkan. Pemirsa Sehat Bersama, dengan membuat tape sendiri, Anda bukan hanya menghemat biaya,
tetapi juga memastikan bahwa tape yang Anda konsumsi benar-benar bersih, alami, dan tidak mengandung tambahan bahan kimia. Tape buatan sendiri juga lebih fleksibel untuk disesuaikan dengan selera dan kebutuhan keluarga. Bisa dibuat lebih manis, lebih lembut, atau lebih padat sesuai preferensi. Lebih dari itu, proses membuat tape bisa menjadi kegiatan keluarga yang menyenangkan. Ajak anak, cucu, atau anggota keluarga lain untuk turut serta dalam prosesnya. Ini bukan hanya kegiatan dapur, tetapi juga warisan budaya yang layak diteruskan ke generasi berikutnya. Tape singkong adalah bukti bahwa untuk menjadi sehat, kita tidak harus mencari makanan mahal dari luar negeri. Solusi terbaik seringkali ada di depan mata, di pasar tradisional, bahkan di kebun belakang rumah. Tinggal bagaimana kita menghargai, memahami, dan mengolahnya dengan bijak. Demikianlah akhir dari rangkaian pembahasan kita tentang tape singkong. Mulai dari sejarah, kandungan, manfaat, pantangan, mitos, hingga praktik langsung membuatnya. Semoga semua informasi ini membuka mata kita bahwa kesehatan sejati tidak selalu harus datang dari rumah sakit atau apotek, tetapi bisa berasal dari dapur rumah sendiri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika Anda merasa terbantu dan terinspirasi, jangan lupa bagikan video ini kepada kerabat, sahabat, dan komunitas Anda. Tulis di kolom komentar usia Anda, kota asal Anda, dan apakah Anda sudah pernah mencoba tape singkong sebelumnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan mari kita cintai makanan sehat dari tanah air kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.